Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6, yaitu pembelajaran yang terakhir di subtema 1. Setelah ini kalian memasuki subtema yang kedua pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Eksplorasi tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Bagaimana menentukan langkah-langkah ide pokok? Nah, menemukannya dengan cara A. Membaca seluruh paragraf dengan cermat, mencermati kalimat utama hingga akhir, membaca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Tandai ide pokok tiap paragraf dan tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Kegiatan 1, silakan kalian mengamati gambar. Kemudian buatlah 4 ide pokok sesuai gambar tersebut. Dilanjut di kegiatan 2, silakan kalian dari keempat ide pokok tersebut buatlah cerita tertulis berdasarkan ide pokok tersebut. Yang harus kalian lakukan, yang pertama membuat ide pokok, selanjutnya mengembangkan menjadi sebuah cerita. Perbedaan antara vertebrata dan invertebrata. Vertebrata memiliki tulang punggung dengan sumsum tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak. Keragaman ini sangat tinggi di antara invertebrata dibandingkan dengan vertebrata. Vertebrata biasanya berbadan besar dan bergerak cepat dibandingkan dengan invertebrata. Vertebrata memiliki sistem peredaran darah tertutup, otak berkembang dengan baik pingsan atau paru-paru untuk respirasi, dan sistem saraf yang kompleks dan canggih. Sedangkan mereka yang
sedangkan mereka adalah primitif dalam invertebrata. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa vertebrata memiliki banyak spesialisasi untuk mengekstrak terbaik dari lingkungan dibandingkan dengan invertebrata. Di kegiatan 3, anak-anak bisa mencoba mengasah kemampuan kalian dengan kelompoknya ya, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut. Identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Nah, dengan cara membuat kolom seperti ini, ciri-ciri dari hewan vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya, silakan kalian mengasah kemampuan kalian lagi untuk membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisit maupun kawat dengan membuat bentuk ya hewan vertebrata maupun avertebrata. Di kegiatan berlatih muatan pelajaran IPA, jenis serangga yang memiliki sayap indah sebagai alat geraknya adalah A. lebah, B. kupu-kupu, C. belalang, D. capung. Jawabannya adalah kupu-kupu yang lucu. Nomor 2, perbedaan yang menyala antara vertebrata dan invertebrata adalah kalau vertebrata bertulang belakang sedangkan avertebrata tidak bertulang belakang. Nomor 3, hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan baik adalah tergolong vertebrata. Nomor 4, bagaimana sistem peredaran darah vertebrata? Vertebrata memiliki sistem peredaran darah tertutup. Bandingkan ukuran badan dan gerak vertebrata dan invertebrata. Vertebrata berbadan besar dan bergerak lebih cepat, sedangkan avertebrata berbadan lebih kecil dan gerakannya lebih lambat. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum menulis karangan, hal yang harus dilakukan adalah A. menentukan kalimat utama, B. menentukan ide pokok, C. menentukan judul, D. membuat kerangka karangan. Yang harus dilakukan adalah menentukan ide pokok. Nomor 2, kalimat yang mendukung kalimat utama dan berfungsi memperjelas isi cerita disebut A. kerangka karangan, B. ide pokok, C. kalimat utama, D. kalimat pengembang. Jawabannya adalah kalimat pengembang. Serangga dan kupu-kupu memiliki kesamaan alat gerak yaitu sayap. Kata kesamaan disebut kata jadian yang tersusun dari kata dasar titik-titik dan imbuhan titik-titik. Nih ya yang ditanyakan, kata dasarnya kesamaan. Kata dasarnya di sini dituliskan dan imbuhannya apa dan apa. Kata dasarnya sama, imbuhannya ke nih ya, dan an. Nomor 4, ide pokok dalam setiap paragraf terdapat dalam titik-titik. Dalam kalimat apa? Ayo coba diingat-ingat. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kata kupu-kupu termasuk jenis kata titik-titik. Nomor 6, sayap kupu-kupu terlihat berwarna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kata berwarna-warni dalam kalimat tersebut termasuk jenis kata titik-titik. Apakah fungsi kerangka karangan? Fungsi kerangka karangan adalah untuk memudahkan pengembangan karangan. Bisa juga untuk memudahkan menentukan kalimat penjelas agar karangan terlihat runtut. Nomor 8, salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Buatlah kalimat tanya dari pertanyaan tersebut. Misalnya, apakah organ gerak kupu-kupu yang istimewa dibanding serangga lainnya? Nah, misalnya seperti itu. Kalian bisa membuatnya dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya adalah salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap.
Silahkan kalian mencoba untuk membuat pertanyaan dari jawaban tersebut. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.